Hari ini saya akan jelaskan ke kalian bagi para pemula ya, cara paling mudah untuk menentukan support dan resisten tanpa perlu berpikir panjang. Dan untuk memudahkan kalian, saya akan gunakan perbandingan antara Quick Pro dengan TradingView. Jadi nanti di Quick Pro saya akan gunakan cara mudahnya, dan di TradingView saya akan jelaskan bertahapnya bagaimana. Jadi teman-teman bisa paham lebih holistik dan komprehensif. Ini adalah gambaran di Quick Pro, aplikasi Quick Pro saya pakai di dalam BlueStack ya. Teman-teman bisa ngelihat ini adalah XAUSD, sekarang harga di 2299.56, dan kita perlu tahu di mana saja area support dan resisten. Kalau teman-teman bukan pemula, umumnya lebih gampang ya untuk tahu, oh ini adalah support, oh ini adalah resisten. Tetapi kalau teman-teman masih pemula, agak cukup sulit kalau teman-teman melihat dari naked chart seperti ini. So, apa yang bisa kita lakukan? Kalau teman-teman sudah punya Quick Pro-nya, ya aplikasi Quick Pro-nya, teman-teman bisa langsung gunakan fitur S/R ini. Kalau belum, teman-teman bisa ngeliat di deskripsi, saya sudah tempatkan ya link untuk ngedownload, dan itu khusus Android ya. Jadi kalau teman-teman HP-nya support untuk Android, silahkan di-download, ada di Play Store. Tapi kalau nggak punya, teman-teman bisa pakai BlueStack aja seperti saya gini. Jadi bisa dilihat atau digunakan pada komputer atau laptop yang mungkin teman-teman akan gunakan. Nah, sekarang saya akan gunakan S/R-nya. Nah, indicator successfully applied. Artinya apa? Artinya indikatornya sudah berhasil dipasang. Teman-teman bisa ngeliat di sini ya. Yang merah itu adalah zone supportnya, dan yang hijau itu adalah zone demand-nya. Nah, atau zone resisten ini yang merah. Maaf ya, saya ralat. Zone resisten ini adalah yang merah, sedangkan yang hijau ini adalah zone supportnya. Oke, dan teman-teman bisa perhatikan ada beberapa area yang di marking, dan menurut saya nih it is really best untuk diketahui. Yang pertama adalah zone di sebelah sini. Kalau teman-teman bingung itu zone berapa, kalau teman-teman lihat ini dia ngambil dari area terbawahnya, berarti di 2307. Nah, di 2307 sampai di 2308, 2307 ke 2308. Dia marking zone tersebut, kenapa? Karena dia most probably melihat ada penurunan yang cukup signifikan ya, mempertahankan pergerakan dari XAUSD di sini. The next-nya dia tutup buka di sini sebagai area resisten, dan yang paling tinggi adalah resisten teratas ini. Ya, resisten yang di atas ini 2328 sampai 2326 ini supposedly. Dan untuk area supportnya, teman-teman lihat dia marking pertama ya. Yang di marking pertama di sini adalah area 2292, karena ini kanannya kan 2292 sampai ke 2290-an. Ya, 2292, jadi at least ini 2292, 2290, dan terbawahnya di sini most probably adalah 2282, 2280. Oke? Di sini. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ini bisa dipergunakan? Jawabannya yes, bisa dipergunakan. Kenapa saya bisa pastikan teman-teman itu bisa dipergunakan? Karena gampangnya saya akan tunjukkan di TradingView ya. Di sini kita punya chart normal tanpa ada tambahan apapun. Sekarang kalau kita pindahkan ke time frame H4, kita bisa marking beberapa zona yang nggak berhasil di breakout. Yang pertama adalah zone ini. Ini adalah zone pertama yang nggak berhasil di breakout. Di berapa? 2308. Lalu di berapa lagi? Kita marking di atasnya 2326 sampai ke 2328. 2328 yang paling atas ini. Di bawahnya 2326. Ini adalah zone-nya ya. Kenapa saya bilang dia nggak berhasil di breakout? Karena drop di sini dia nge-retest, nggak berhasil breakout, dia drop. Dia nge-retest, nggak berhasil breakout, dia drop. Oke. Jadi dia selalu mempertahankan pergerakannya. Dia nggak berhasil nge-retest, nggak berhasil untuk breakout, dan dia drop kembali. Artinya apa? Artinya ini merupakan area resisten yang valid, resisten yang signifikan juga. Sedangkan untuk area supportnya, ya untuk area supportnya kita bisa tarik pertama dari mana? Di 2295 ini bisa nggak? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ini adalah zone sebelumnya nih ya, previous lows ketika tanggal 2 Mei hari Kamis jam 1 malam. Oke, tanggal 2 Mei hari Kamis. Ini adalah di 2295. Kalau misalnya kita ngeliat dari time frame H1, nah sekarang kita bisa ngeliat yang jauh lebih besarnya lagi, jauh lebih detailnya. Kita bisa turunkan sampai ke 2292. Ya.
Kenapa? Karena dia mempertahankan pergerakannya. Selama dia tidak breakout 2295, 2292, dia masih kembali consolidating, lanjut lagi mengalami penguatan ke atas. Oke? Dan yang terbawah yang pernah dihit tapi nggak berhasil di breakout itu ada di 2282 di sini sampai ke bawahnya 2280. Ya. Jadi ini adalah zone yang kita bisa marking dan kita bisa gambarkan. Apakah ini valid? Yes, this one valid. Jadi teman-teman tanpa perlu perhatikan oh ini candlestick di sini dan lain sebagainya, sebenarnya teman-teman bisa langsung dengan mudah menggunakan teknik yang sama di dalam Quick Pro. Jadi teman-teman pakai S/R atau support dan resistance ini, teman-teman bisa marking dan tinggal entry sell ataupun buy di momen dia menyentuh area tersebut. Oke. Kalau jaraknya misalnya gini, ini gimana King? Kan jaraknya terlalu dekat. Apakah kita perlu sell di sini lalu sell lagi di sini? Jawabannya enggak. Teman-teman tuh bisa tentukan pilihannya. Kalau misalnya memang jaraknya terlalu dekat, teman-teman bisa ngedinai salah satu. Oke, saya nggak akan entry sell di pertengahannya di 2312, 2313 atau 2312, 2315. Saya hanya akan sell di awal ini. Kenapa? Karena di sini confirm untuk melanjutkan double top. If confirm double topnya selesai dan saat ini dia rebound lagi untuk menyentuh area resistance yang sama dan dia drop, maka kita bisa menunggu sampai dia confirm triple top. Jadi sell kita berhasil untuk di resistance tersebut. Pun juga sama dengan area demand-nya ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan area support-nya yang bisa teman-teman pergunakan untuk entry nge-buy. Dan apalagi yang bisa kita gunakan selain support dan resistance? Selain support dan resistance ada cara mudahnya. Teman-teman bisa pakai MA 50, saya biasa pakai MA 50 bersamaan dengan MA 100. Teman-teman lihat crossing area moving average-nya memiliki crossing yang sama dengan area support dan resistance-nya. Untuk di sini kita lihat hanya di resistance. Kenapa dia dia resistance-nya, dia nge-cross di dekat area resistance-nya? Karena moving average itu selain bisa digunakan untuk melihat price action atau bisa mengetahui momentum golden cross dan dead cross, moving average itu bisa dipakai sebagai area support dan resistance. As long dia nggak breakout, maka dia menjadi area resistance atau support yang signifikan. Sehingga valid kalau misalnya teman-teman pakai S/R ini ditambah dengan MA50 dan 100. Selebihnya nanti teman-teman tinggal tambahkan lagi pakai stochastic untuk melihat momentum, ya kan? Atau teman-teman juga pakai moving average, convergent divergent atau MACD ya, untuk bisa ngelihat buyer dan sellernya, atau pakai OBV atau pakai MFI, terserah. Tapi untuk sementara teman-teman dengan mempelajari seperti ini akan memudahkan teman-teman dalam trade, apalagi punya kemampuan untuk langsung secara instan menempatkan support dan resistance tanpa perlu belajar sebelumnya. Nanti selebihnya baru teman-teman bisa mix and match dengan kemampuan teman-teman dalam trade. Menurut saya ini better buat dilakukan dan bagus banget untuk teman-teman pahami. Kenapa? Karena nggak perlu repot, nggak perlu susah payah lah ke depannya bagaimana. Kalau kita lihat di sini, momentum masih mengalami penurunan dan most probably dari XAUSD akan nge-hit terlebih dahulu ke area supportnya. Ya, akan nge-hit terlebih dahulu ke area supportnya karena nampaknya momentum ini masih akan mengalami penurunan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, boleh banget komen ya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman tertarik buat punya aplikasi Quick Pro ini, teman-teman bisa download linknya, sudah saya sertakan di deskripsi. Oke, see you in the next video.